Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah at-talaba al-a'izzah al-ahibba, syukranillah bi hadhihi laila al-barakah ladaina fursatun manahallahu ilaina limunaqashati wa mulakhadati manahijil bahsil ilmi fi hadhihi laila al-barakah insyaallah. Wa fil usbu'il madhi nahnu ta'addal ya anna li ansyitah min lamdik yakni istima' ya. Istima' idad al-istima' fi Jakarta, walidzalika la budda an astami' fi nafsil waqt. Wa qabla mulakhadha munaqasha min majmu'ah kam la adri min ay majmu'ah. Hayya nabda awalan liqa'ana muhadaratana fi hadhihi lailah bi qiraati Ummul Quran ala dinya sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-an majmu'ah man Majmu'atul Rabi'ah Ustaz. majmu'atur Rabi'ah al-mutahaddis man Ana Mildayani wa Ustazah Ainun wa Ustazah Dayani, Ali. cuma Ainun ya, Ustazah Ainun. Ainun Nur Ainun ya, Nur Ainun. Ainun Fatina. Ainun Fatina. Ainun Fatina, Nur Ainun sudah dua kali, marota ini kalau Ain Fatina, cuma Oh, Ayu Rahayu wa Rihat Sadiki Ustaz. kam arba asos. Hmm. Arba'atu ashkhas li maudu'ain. Arba mawdu'ain. Baik. Ah, Ayu Rahayu, Ma'aman, Ayu Rahayu, cuma Ri- Al-Arabi man, Rihat Sadiki. Rehat sedikit aja. Saya tafadhal al-majmu'ah al-ula, ayil Baik. unwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz ala hazil fursah. Alhamdulillah asdiqai aswada. Ahsanan al-yawm hadzal lail sanunakish an al-bahthi an-naw'i wa hadha imtidadan limunaqashah as-sabiqah allati alqadha Ustadzah Rena wa akhwatuha. Huna fi hadzal lail sanabhat al-bahthu an al-bahtha an-naw'i yakni an taqniyat jam'il bayanat fil bahtin naw'i. Eh, Teknik pengumpulan data dalam metode dalam penelitian kualitatif. Eh, Pertemuan sebelumnya sudah dibahas beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, diantaranya eh, observasi, kemudian ada wawancara, kemudian ada eh, analisis dokumen, kemudian juga ada observasi lapangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama al-mulahadhat. Al-mulahadhah tu'adul mulahadhah huwa hiya min ahammi adawati jam'il bayanat fil bahthi an-naw'i. Huna yaqumu al-bahith fiha bimutaba'ati suluk wat tafa'ulat wal waqi' al-ijtima'i bisyaklin mubashir. Itu jenis wawancara itu yang eh, wawancara yang di situ Allah, apa Ustaz? Eh, Peneliti terjun langsung di mana tempat penelitian. Huna bisa tanqasimul mulahadah ila nau'aini. Al-awwal mulahadah musyarakah yakni participant observation. Huna yusyarikul bahith fin nasyad alladhi yajri alaihi al-bahath li fahmi dhahira minad dakhil. Participant observation di sini observasi secara langsung. Lazatan Ustaz Afwan. Lazatan Ustaz Afwan ya akhwat.
Tayyib Umaid Marotan Saniyah. Al-mulahadhah tu'adul mulahadhah min ahammi adawati jam'il bayanat fil bahthi an-naw'i wa yaqumul bahith fiha bimutaba'ati suluk wa tafa'ulat al-waqi' al-ijtima'i bisyaklin mubashir. Wa tanqasimul mulahadhah ila naw'aini. Di sini mulahadhah itu teknik observasi itu di mana eh, peng- peneliti memahami perilaku, kemudian interaksi dan juga situasi secara langsung di lapangan. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, observasi partisipasi, di mana peneliti ikut secara langsung dalam penelitian dalam aktivitas penelitian yang diamati. Tujuannya itu adalah untuk memahami fenomena dari dalam secara langsung, kemudian merasakan juga pengalaman-pengalaman sebagaimana yang dialami oleh peserta yang diobservasi. Sebagai contoh, di situ peneliti ikut hadir dalam kegiatan, misalnya eh, belajar kelompok yang di situ peneliti langsung masuk ke dalamnya untuk melihat dinamika interaksi yang terjadi di dalamnya secara langsung. Yang kedua, mulahadhah wa musyarakah, non-participant observation, yakni yaktafil bahith bil mutaba'ah duna tadakhul fin nasyat. Di sini peneliti hanya mengamati dari luar, tidak lam yastarik, tidak ikut terlibat langsung aktivitas secara langsung. Tujuannya apa? Tujuannya agar perilaku alami tidak terlalu dipengaruhi oleh kehadiran peneliti itu sendiri. Contohnya, peneliti mengamati proses pembelajaran dari belakang kelas atau tanpa ikut secara langsung dalam kegiatan tersebut. Cuma padahal, Ustazah, takniyatul mulahadhah di samping beberapa dua yang sudah disebutkan di atas itu yang ada juga musyarakah as-salabiyah, cuma al-musyarakah al-mu'tadalah, cuma al-musyarakah an-nasyithah, cuma al-musyarakah al-kamilah. Al-musyarakah as-salabiyah di sini eh, peneliti hadir di lokasi tetapi tidak ikut berbicara atau tidak ikut dalam kegiatan secara langsung. Mungkin dia hanya melihat, kemudian mendengar, kemudian mencatat apa yang ditemui. Ini partisipasinya bersifat lebih pasif gitu. Maka al-musyarakah as-salabiyah disebut juga partisipasinya pasif, partisipasi dari peneliti itu bersifat pasif. Kemudian al-musyarakah al-mu'tadalah itu partisipasi termodifikasi, di mana peneliti kadang berpartisipasi, kadang juga tidak. Keterlibatan peneliti itu bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan penelitiannya saja. Contohnya peneliti ketika meneliti kelas, sesekali dia hanya bertanya kepada siswa, kemudian tanpa ikut dalam kegiatan secara langsung. Kemudian partisipasi al-musyarakah nasyithah itu partisipasinya secara aktif, di mana peneliti cukup terlibat cukup banyak dalam aktivitas, tetapi tidak sepenuhnya seperti halnya partisipan pada umumnya seperti itu. Contohnya peneliti membantu dalam kegiatan komunitas hanya sebagai dalam ikut dalam sebagian kegiatannya saja seperti itu. Yang terakhir al-musyarakah al-kamilah. Di sini partisipasi penuh atau total, di mana peneliti itu benar-benar masuk ke dalam anggota kelompok, kemudian melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh anggota yang diteliti seperti itu. Tujuannya adalah untuk tentunya memahami fenomena secara lebih mendalam seperti itu. Contohnya, peneliti tinggal pada sebuah komunitas, sebuah daerah, ataupun sebuah tempat yang diteliti itu dalam jangka waktu eh, sampai mungkin sebulan, 2 bulan, sehingga bisa mempelajari apa benar-benar yang terdapat di dalam penelitian, di dalam hal-hal yang ditelitinya. Ringkasannya dari yang dibahas di sini adalah teknik observasi ini berdasarkan keterlibatan peneliti yang sudah disebutkan itu ada 6 yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya, Ustazah.
Al-muqabalah, teknik berikutnya al-muqabalah ini wawancara. Tusaidul muqabalah muqabalah al-bahith ala istiksyaf tajarubil afrod wa araihim wa masyairihim bi suratin amiqah. Ini wawancara ini untuk untuk apa namanya? Aduh ya Allah. Eh Astagfirullahaladzim. Ya Sultan. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Hmm? Teknik wawancara ini apa Ustaz? Tujuan teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang konsisten, kemudian juga seragam dan mudah dianalisis, terutama ketika jumlah respondennya itu cukup banyak. Di sini terbagi menjadi tiga, yakni muqabalah munazomah, kemudian terstruktur, artinya, kemudian muqabalah nisfu munazomah itu semi terstruktur, muqabalah ghairu munazomah yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah jenis wawancara yang pertanyaannya itu sudah disusun sebelumnya secara lengkap, kemudian juga sistematis dan tidak berubah selama proses wawancara. Di situ pewawancara hanya bertugas mengajukan pertanyaan sesuai daftar yang sudah ditetapkan, yang telah dibuat. Jadi ciri-cirinya wawancara terstruktur itu pertanyaannya itu cenderung lebih baku, kemudian dan sudah tertulis sebelum dilakukannya wawancara. Ketika proses wawancara, pewawancara biasanya tidak menambah ataupun mengurangi pertanyaan, sebagaimana yang sudah ditetapkan dan ditulis di sebelum wawancara. Kemudian jawaban biasanya itu lebih dari responden itu jawabannya lebih singkat dan juga terarah, sehingga waktu wawancara juga lebih efisien, sehingga hasilnya lebih mudah dibandingkan antar informan atau antar responden karena formatnya itu sama. Kemudian di sini ada kelebihannya, tentunya ada kelebihannya. Yang kelebihannya diantaranya itu data mudah diolah, kemudian cuma juga begitu juga mengurangi bias pewawancara gitu. Kemudian memudahkan perbandingan antara informan atau responden. Kekurangannya dengan teknik yang seperti ini tentunya informasi yang diperoleh kurang mendalam, kemudian informasi informan atau responden tidak terlalu leluasa untuk bercerita panjang lebar tentang hal yang ditanyakan. Untuk yang semi terstruktur, itu jenis wawancara yang menggabungkan pertanyaan terencana dengan kebebasan untuk menggali informasi daftar pertanyaan pokok. Di situ pewawancara boleh menambahkan, boleh mengubah, ataupun mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan selama proses wawancara. Eh, Ciri-ciri lainnya dari wawancara tidak semi terstruktur ini ada panduan pertanyaan, kemudian tetapi tidak kaku gitu. Selanjutnya, pewawancara boleh menggali jawaban, menanyakan pertanyaan lanjutan, dan juga mengeksplor topik yang muncul lebih daripada apa yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian suasananya juga lebih fleksibel dan lebih menyerupai kepada percakapan seperti itu. Sehingga data yang diperoleh lebih mendalam daripada wawancara yang terstruktur. Tujuan wawancara semi terstruktur ini lebih untuk memahami pengalaman, kemudian pandangan, dan juga perasaan responden secara mendalam. Dan di situ lebih memberikan ruang bagi informasi penting yang mungkin tidak muncul dalam daftar pertanyaan formal yang sudah ditetapkan di awal. Yang ketiga itu muqabalah ghairu munazamah, wawancara tidak terstruktur. Di sini jenis wawancara yang tidak memiliki daftar pertanyaan yang baku. Ini lebih bersifat alami gitu. Pewawancara hanya memiliki gambaran umum tentang topik yang ingin ditanyakan, kemudian membiarkan percakapan itu mengalir bebas dan begitu saja sesuai dengan respon dan kondisi saat wawancara. Ini bersifatnya fleksibel dan juga alami. Yang tentunya ciri-cirinya kalau di Wairul Munazomah tidak terstruktur ini tidak ada daftar pertanyaan yang tetap, jadi hanya beberapa poin-poin umumnya saja. Jadi ketika
wawancara itu terjadi, itu pewawancara bisa mengembangkan sesuai kebutuhannya selama wawancara berlangsung. Terus alurnya juga tidak kaku sehingga percakapan di antara ketika wawancara terjadi itu mengikuti arah pembicaraannya responden saja. Nah, dari sini data yang diperoleh biasanya lebih kaya dan lebih dalam. eh untuk yang wawancara tidak terstruktur ini biasanya sering digunakan untuk eksplorasi ya, kualitatif eksploratif. Contohnya untuk memahami tentang kayak pengalaman hidup seseorang, kurang lebih seperti itu. Ya, ya untuk tujuannya sendiri yang tidak terstruktur itu untuk menggali informasi yang lebih dalam dan luas karena tidak ada batasan bentuk pertanyaan yang baku. Kemudian juga untuk menemukan isu atau tema yang baru dari percakapan itu yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya. Eh, Oke, selanjutnya Ustazah. Selanjutnya wawancara itu ada tahlil al-wathaiqi, itu analisis dokumen. Yu'tabaru tahlil al-wathaiqi minal masadir ar-ra'isiyah li jam'il bayanat fil bahthi an-naw'i. Ini metode penelitian yang digunakan berbagai jenis dokumen sebagai sumber data utama. Eh Wa yashmalu iddatu anwa'i minal wathaiq. Macam-macamnya dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ada al-wathaiq syakhsiyah. Allahu Akbar. Dokumen pribadi. Contohnya catatan harian, autografi, kemudian juga mungkin email bisa digunakan ya. Nah, kemudian dokumen ini membantu memahami pengalaman, perasaan, dan juga sudut pandang individu. Kemudian wasaik resmiyah, dokumen resmi atau sifatnya itu formal, seperti contohnya yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Dokumen lembaga, arsip-arsip sekolah, laporan tahunan yang bersifat resmi. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini memberikan data itu lebih objektif dan formal yang biasanya digunakan untuk menganalisa kebijakan dalam sebuah lembaga. Yang kemudian wasaik asaqafah asy'abiyah itu dokumen budaya yang populer. Contohnya seperti majalah, kemudian mungkin juga di karya seni, kemudian juga mungkin bisa digunakan saat ini media sosial seperti itu. Dokumen ini biasanya digunakan untuk memahami nilai-nilai budaya, kemudian pandangan masyarakat, kemudian juga tren sosial yang terjadi saat ini. Tujuannya analisis dokumen ini diantaranya itu mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, kemudian juga untuk menguatkan informasi yang mungkin tidak diungkapkan oleh responden, kemudian memperkuat temuan penelitian dengan bukti yang tertulis dan valid. Dan di sini juga lebih memahami kepada konteks sosial, budaya, politik, atau pendidikan melalui arsip atau dokumen yang bersifat historis. Nah, oke, selanjutnya Ustazah. Al-Mulahadhat Al-Maidaniyah itu observasi lapangan. Tusajjalu fiha kullu tafasil allati yushahiduhal bahith fil maidan. Metode pengumpulan data itu di mana peneliti mengamati langsung suatu peristiwa, perilaku dan situasi di lokasi penelitian di lokasi penelitian. Di sini peneliti itu mencatat semua detail yang dilihat, kemudian didengar dan dirasakan selama berada di lapangan. Ini metode ini cukup penting bagi penelitian kualitatif karena memberikan data nyata sesuai kondisi sebenarnya, bukan cerita ataupun persepsi orang lain seperti itu.
Di antara tujuan penelitian lapangan, observasi lapangan ini mengamati fenomena secara langsung sebagaimana adanya, kemudian mengumpulkan data asli atau natural yang tidak dipengaruhi oleh pernyataan atau intervensi peneliti. Kemudian juga di situ bisa menangkap detail nonverbal atau hal-hal yang sering tidak muncul ketika dalam mewawancara gitu. Di sini ada dua bentuk untuk mulahadhah maidaniyah. Yang pertama mulahadhah wasfiyah, itu catatan berbentuk deskriptif, yakni berisi catatan fakta-fakta yang terlihat langsung kemudian tanpa adanya pendapat ataupun interpretasi dari peneliti maupun dari dari partisipan gitu. Contohnya, hmm, contohnya mungkin gini, jumlah peserta dalam kelas, kemudian digambarkan di situ jumlah pesertanya, kemudian aktivitas yang dilakukan, kemudian bagaimana interaksi antar peserta, kemudian juga situasi sampai situasi fisik ruangan itu bisa digambarkan dan atau dideskripsikan. Kemudian mulahadhat tafkiriyah itu catatan bersifat refleks, berisi pemikiran, refleksi, kemudian interpretasi, dan juga mungkin analisa dari peneliti mengenai apa yang diamati. Sebagai contoh, itu dugaan makna perilaku tertentu, kemudian kemudian pernyataan yang muncul selama observasi seperti itu, kemudian perasaan atau reaksi peneliti terhadap situasi yang dialami ketika melakukan observasi. Di sini ada kelebihannya tentunya, kelebihan observasi lapangan. Kelebihannya diantaranya datanya akurat dan nyata, karena di situ juga sudah dideskripsikan apa yang dilihat, yang didengar, dan disaksikan, yang dirasakan. Kemudian juga peneliti di situ dapat menangkap perilaku spontan dari hal-hal yang diteliti. Eh, Sehingga peneliti itu bisa mampu memahami konteks secara menyeluruh. Sehingga kemudian bias itu bisa terhindari hanya karena mengandalkan eh, kata-kata dari responden. Kemudian selanjutnya Ustazah, Niqash Majmu'ah Al-Murakazah itu fokus group discussion gitu. Yustakdam hadal uslub li jam'il ara wa tasawurat min majmu'ati minal afrad hawla mawdu'in muhaddad wa huwa mufidun fil buhuthil ijtimaiyah wa tarbawiyah wa siyasiyah. Ini fokus group discussion, salah satu metode pengumpulan data dengan dalam penelitian kualitatif dengan cara mungkin mengundang sekelompok kecil orang, mungkin sekitar 10-an orang gitu, untuk berdiskusi mengenai topik tertentu yang biasanya dipandu oleh seorang moderator haula maudu'in muhaddad, terhadap satu maudu tertentu seperti itu. Eh, ini ciri-cirinya, ini bentuknya itu ada sekelompok orang peserta yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang topik itu. Kemudian biasanya ini dipandu oleh seorang moderator gitu ya, agar diskusi tetap fokus. Yang tujuannya tentu di sini adalah untuk menggali pendapat, pengalaman dari para peserta, kemudian menggali persepsi, kemudian juga menggali ide dari para peserta. eh Biasanya ya ini bisa dilakukan secara informal tapi terarah. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah. Jadi dengan metode ini akan didapatkan pengalaman, pemahaman yang lebih mendalam karena ada banyaknya pendapat, banyaknya lijamil aro, banyaknya pendapat yang muncul ketika diskusi itu terjadi. Kemudian sehingga di situ juga ada muncul perspektif yang banyak dari banyak peserta itu. Sehingga mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan, solusi, dan juga mengevaluasi. Ini biasanya digunakan untuk pembahasan tentang pendidikan, kemudian sosial, dan juga politik. Selanjutnya, Ustazah,
At-turuq al-basariyah wal araif itu metode visual di mana peneliti di sini yasta'inul bahith bil fotografi wal asya'i ats-tsaqafiyah dan juga benda-benda yang bersifat budaya li fahmi siyaqil ijtimai untuk memahami secara konteksnya gitu. Di sini ada suwarun maidaniyah tukhadu asna al-bahath li tawthiqi zawahir. eh, itu foto-foto di lapangan itu diambil selama penelitian untuk mendokumentasikan fenomena yang terjadi. Wasuratu nihaiyah itu tustakhdamu fi taqarir an-nataij. Itu foto foto fungsional atau foto akhir itu tustakhdamu fi taqarir nataij yang digunakan dalam laporan hasil penelitian. Tayyib, sampai di sini untuk beberapa teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya akan dibahas tentang metode analisis data yang akan disampaikan oleh Ustazah Ainun Fatinah. نعم شكرا أستاذة. نستمر يعني تقنية تحليل البيانات بالبحث النوعي. Jadi ada data yang sudah dikumpulkan tadi seperti yang dijelaskan Ustazah Mildayani. Setelah dikumpulkan data-datanya, kemudian kita analisis. Nah, untuk analisis data ini adalah pada intinya bagaimana kita bisa menafsirkan atau menginterpretasi data-data yang sudah kita kumpulkan baik dari berupa wawancara, baik berupa gambar atau diskusi dan lain sebagainya sudah dikumpulkan tadi, kita bisa analisis, menginterpretasikan, kita tafsirkan agar menjadi sebuah hasil. Kita mendapatkan hasil apa yang sebenarnya dari pengumpulan data itu, apa maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan untuk analisis data. Yang pertama adalah tanzimul bayanat, yaitu persiapan data atau pengorganisasian data. Jadi data-data yang sudah didapatkan di pengumpulan data itu kita persiapkan dulu, dikumpulkan, diorganize itu bisa kita lihat data mana saja yang akan dianalisis seperti itu. Nah, itu masuk di tanzimul bayanat kayak gitu. Terus yang kedua, al-qiraah al-awwaliyah wa kitabatul mudzakkaraat at-tahliliyah. Nah, di sini adalah membaca ulang data-data yang sudah kita peroleh itu. Apakah ada catatan-catatan khusus, apakah ada catatan-catatan tertentu selama proses pengambilan data. Nah, itu kita ulang, kita baca ulang, dan kita tambahkan catatan di tahap yang kedua, seperti itu. Terus yang ketiga, at-tarmizul muftuh, at-tarmizul muftuh, yakni pengkodian. Jadi kita bikin kode, jadi setiap data itu ada kodenya. Jadi kita buat kode untuk setiap data agar bisa membedakan. Nah, dari situ nanti kita bisa ada labeling namanya. Kita bisa membuat label apakah data ini termasuk misal kategori A atau kategori B atau kategori C. Nah, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis datanya. Selanjutnya ada binaul fi'at, sama tadi pengkodean atau mengkategorikan. Istikhrajul maudu'at selanjutnya yaitu adalah mengembangkan tema atau konsep, yaitu menggabungkan kategori menjadi tema yang menjawab pertanyaan penelitian. Jadi mungkin dari data-data yang sudah kita kumpulkan nanti akan ada tema besarnya. Tema besarnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Dan kita bisa memeriksa bukti untuk datanya dari setiap tema tersebut. Terus selanjutnya adalah at-tafsiru wal kitabatu an-nihaiyah. Jadi itu adalah penafsiran tingkat lanjut gitu. Jadi setelah data-data terkumpul sudah dikode dan juga kasih label, kemudian baru kita bisa analisis sesuai dengan data yang kita perlukan kayak gitu. Dan analisisnya akan tergantung dengan analisisnya kita akan menggunakan seperti apa. Nah, di sini ada beberapa macam analisis data yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama ada
tematik analisis. Yarkizu ala tahdidil anwar al-mutakarirah dakhil al-bayanat wa tasnifiha fi syaklin mawdu'at. Jadi ini tentang tematik. Jadi tentang tema-tema tertentu seperti itu. Nah, pada intinya ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan juga melaporkan pola dalam data seperti itu. Nah, langkah-langkahnya pertama ata'arufu ilal bayanat, yaitu mengetahui datanya apa saja. Kedua, atarmizul awali, yaitu initial codes, atau sama aja dengan seperti yang di awal tadi, kita memberikan kode kepada data-datanya. Terus yang ketiga, al-basu anil maudu'at, yaitu kita lihat temanya seperti apa, searching for themes-nya, jadi temanya seperti apa. Nomor 4 ada maroja'atul maudu'at, itu review, kita review temanya seperti apa. Ta'rif wa tasmiyatuha, yaitu adalah kita mendefinisikan temanya itu seperti apa. Kayak gitu. Terus yang terakhir adalah kita baca takrir. Jadi kita tulis itu temanya seperti apa. Nah, kelebihannya adalah dia lebih sederhana karena temanya langsung jelas seperti apa. Jadi untuk tema-tema tertentu, untuk menemukan dari data yang sudah kita kumpulkan, kira-kira temanya itu tentang apa. Untuk menjawab tema polanya apa, seperti apa. Nah, itu kita bisa menggunakan tematik analisis. Terus yang kedua ada grounded teori. Tarifu ila taulidi nazariyah munbasikoh minal bayanat nafsiha. Jadi grounded teori ini adalah mengembangkan teori dari data melalui pengkodean terbuka, aksial, dan juga selektif. Gitu. Tahapannya adalah open coding. Di sini at-tarmiz al-maftuh. Kemudian ada axial coding. Axial coding itu adalah menghubungkan kode. Terus yang ketiga ada selective coding, memilih inti atau kategori, memilih inti kategori. Jadi pada intinya adalah apa? Dan ini digunakan untuk mengenerate teori baru atau model proses. Jadi digunakan untuk itu. Sistematis dan menghasilkan konsep yang saling berkaitan untuk grounded teori. Kemudian ada qualitative content analysis. Yustakhdam li fahsi nusus wal wasaik min khilali tasnif al-muhtawa wifqan lil ma'ani wa dalalah. Nah, ini adalah konten analisis di kualitatif. Pada intinya adalah ini untuk menganalisis isi, mengkategorikan isi teks atau media untuk menemukan pola frekuensi, makna, dan juga representasi. Nah, digunakannya kapan? Kita bisa menggunakan ini untuk menganalisis suatu dokumen, seperti yang disampaikan oleh Ustazah Mildayani. Kita bisa mengambil data dari sebuah dokumen-dokumen, dan kita bisa menggunakan analisis ini untuk menganalisis dokumennya itu. Analisis dokumen, media, dan juga isi komunikasi. Selanjutnya ada analisis naratif. Yuhalilu tariqah riwayatil ashkhas lihibaratihim wa bina al-hubiyah wal ma'na abral kisus. Jadi ini untuk menganalisis bagaimana orang itu bercerita. Struktur ceritanya, plotnya, identitas, atau makna yang dibangun melalui narasi. Ini bisa digunakan ketika kita mengambil data secara fokus group discussion. Itu tadi juga bagaimana alur diskusinya seperti apa, terus struktur atau kalimat yang dibangun ketika diskusi atau topik-topiknya seperti apa, itu kita bisa menggunakan dengan naratif analisis seperti itu. Nah, ini bisa digunakan ketika studi biografi. Nah, jadi pengalaman kehidupan seseorang, fenomenologi pengalaman, dan juga studi identitas seperti itu. Selanjutnya ada discourse analisis. Yarkizu ala kaifiyah tajillubu lil makna wa kaifatu syakil al-alaqah al-ijtimaiyah wa sultah. Yustahdam kasiran fi at-ta'lim, al-i'lam, ad-dirasat, at-thaqafiyah. Nah, ini adalah discourse analysis atau conversation analysis.
Nah, ini untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks sosial, bagaimana wacana membentuk realitas sosial. Nah, ini lebih ke wacana. Jadi wacana sosial itu analisis seperti apa. Nah, diskurs analisis ini banyak ada eh, ahli-ahli yang memang concern dalam bidang ini, dan ini bisa digunakan ketika kita sedang melakukan penelitian linguistik, pendidikan, dan juga budaya media. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana konstruksi masyarakat atau konstruksi sosial itu memandang sesuatu. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah framework analysis. Nah, ini adalah pendekatan yang digunakan menggunakan matriks untuk menata dan membandingkan data. Seperti itu. Nah, digunakan ketika penelitian kita membutuhkan analisis terstruktur kebijakan atau evaluasi. Nah, ini unggulannya adalah kita dalam menganalisis lintas kasus dan membutuhkan sintesis yang cepat seperti itu. Jadi bisa digunakan dalam tema-tema seperti kesehatan atau politik gitu. Nah, ini bisa digunakan menggunakan analisis framework. Nah, selanjutnya adalah phenomenological analysis. Ini bisa disebut dengan interpretative phenomenological analysis gitu. Ini pada intinya adalah mendalami bagaimana individu mengkonstruksi pengalaman hidup yang bermakna. Nah, ini bisa digunakan ketika dalam penelitian studi pengalaman pribadi, kesehatan, dan juga psikologi seperti itu. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya, ada describing, bracketing, dan juga sense seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini analisis dari Spratly, ethnographic analysis. Di sini ada beberapa analisis yaitu domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, event structure, network, time space, dan sebagainya. Nah, di sini kalau misal kita mulai dari domain analysis, itu adalah cari domain atau kata ungkapan yang mengelompok. Tahlilul majalat dalaliyah allati tamtani ilaiha al-ma'ani. Jadi kita mencari makna dari kata atau ungkapan yang mengelompok. Yang kedua adalah analisis taksonomi, itu susunan kategori domain secara hierarkis, tartibul fi'at fi dan haromi, sorry. Terus selanjutnya ada analisis komponensial, yaitu adalah membandingkan atribut yang membedakan elemen kategori. Event structure analysis ini adalah melihat urutan peristiwa. Jadi analisis struktur peristiwa. Jadi urutan mungkin kita lebih bisa menggunakan ini ketika berhubungan dengan sejarah, waktu, tempat, masa lampau. Nah, itu bisa digunakan. Jadi untuk melihat urutan peristiwa, jaringan relasi, konteks spasial, dan juga temporal. Terus selanjutnya ada sudah ini network analysis dan juga time space itu yang lintas waktu seperti itu. Nah, mungkin masih sedikit yang kami sampaikan, jadi kami sengaja buka untuk diskusi dengan teman-teman. Dari kami cukup sekian untuk tentang pengumpulan data dan juga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Dipersilakan kepada teman-teman untuk berdiskusi, untuk pertanyaan, mau ditanyakan atau menambahkan, kami buka. Silakan. Fadol, Is'al, silakan. Silakan, Fadol. Afan sedana seasal. Man, Ana Ustaz Asaf Fadilah. Asah. Fadol Asah. Sebenarnya Ana cukup di sini menjelaskannya udah cukup jelas ya.
Tapi yang ingin Ana tanyakan, kira-kira adakah perbedaan penggunaan metode kualitatif di tingkat S1 dengan S2? Mungkin sebenarnya Anda pernah belum pasti itu ya, masih hanya dengar sekilas. Itu sebenarnya ada perbedaannya. Tapi kalau yang dari pemateri ini pelajari, kalau memang misalkan ada perbedaan dari tingkatan S1 dan S2 ini, kira-kira apa perbedaannya? Dan jika ada, Anda mau minta penjelasan. Sekian. Dal asal asani, asal asani man. Benar, Ustaz. Ya, Eh, ya mungkin eh, bisa diperlihatkan yang punya Mildayani tadi saya agak lupa. Terus, Yang mana Ustaz? nah yang itu, nah barusan. Nah, adil majmu'al al murakasah itu ya. Itu yang dikumpulkan setelah kita melakukan penelitian untuk memastikan benar-benar datanya itu relevan. Itu yang dikumpulkan itu apakah eh, peserta peneliti ataukah para pakar yang ada di sekolah itu, misalnya gurunya, wakanya, ataukah juga muridnya juga yang dikumpulkan dalam diskusi itu. Al-afrad haula maudhu muhaddad itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, dalam kasuistik di dalam penelitian itu terkadang guru itu juga sekaligus peneliti. Jadi misalnya dalam satu sekolah itu ada satu guru bidang studi tertentu dan hanya memang satu guru itu dan melakukan penelitian. Kira-kira bagaimana caranya biar tidak terjadi informasi yang bias? Artinya biar informasi itu benar-benar tidak ada kepentingan dari pihak peneliti agar hasil penelitian tersebut itu benar-benar murni objektif. Karena di situ peneliti juga sekaligus guru. Itu bagaimana eh, langkah-langkah atau solusi biar tidak ada informasi yang bias, tidak ada campur tangan intervensi dari guru itu sendiri. Karena dia itu melakukan penelitian, guru sekaligus peneliti. Baik. Jadi dua itu saja, Ustazah. Langsung dijawab, Ustadz. ya, silakan. Oke. Afwan, sebelumnya ini kondisinya agak kurang sehat, Ustadz ya. Ya, Kalau dari pertanyaan Ustazah Aska tadi itu perbedaan penelitian kualitatif S1 dan S2 gitu ya. Kalau sependek pemahaman Ana, kemudian yang Ana baca, rujukan-rujukan yang Ana baca itu Ana ngambil dari beberapa buku yang ada di aplikasi Ipusnas, Ustadz. Dari beberapa buku yang Ana baca sejauh ini belum Ana temukan gitu perbedaan penelitian kualitatif antara S1 dan S2. Cuma mungkin ketika S1 taraf tingkat kedalamannya itu mungkin S2 itu lebih dalam hal-hal yang ingin diteliti dibandingkan untuk tingkat S1. Itu kurang lebih di situ perbedaannya. Kalau mungkin di S1 itu di S2 itu kita mungkin eh, sudah menemukan seperti yang Ustadz sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya itu menemukan teori baru seperti itu, kemudian menemukan model-model terbaru gitu, yang itu tidak didapatkan di penelitian S1, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan forum diskusi grup itu, eh, sepaham sepaham kami, sepaham Ana gitu khususnya, itu kita mengambil mungkin beberapa pakar yang memang di bidangnya itu sehingga dari beberapa perspektif para pakar atau para orang yang berkompeten itu
kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Misal kita mengambil satu topik gitu ya. Nah, kita cari dari mana-mana pakar-pakarnya itu yang memang berkompetensi untuk menyampaikan itu sehingga dari beberapa pendapat pakar-pakar itu kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tidak bentuknya yang seperti yang tadi disampaikan itu misalnya guru, kemudian di situ ada murid, itu kan jelas itu akan muncul perspektif yang berbeda, murid, wali murid, guru dan sebagainya. Muncul perspektif yang berbeda gitu. Sehingga yang di situ pastinya tidak bisa kita ambil kesimpulan. Mungkin seperti itu. Kalaupun memang melibatkan guru, murid dan sebagainya, mereka mungkin hanya sebagai partisipan saja. Kemudian mungkin kita bisa juga ngambil apa namanya? Mengambil mereka itu sebagai apa namanya? Sebagai kasus yang terjadi di pembahasan yang kita bahas itu, kurang lebih seperti itu. Ini kemudian yang ketiga itu bagaimana guru itu biar tidak bias, guru sebagai peneliti biar tidak bias hasil penelitiannya. Tentu mungkin guru ketika dia melakukan penelitian itu pasti ada tujuan ya. Tujuannya misalnya tujuannya untuk perbaikan, contohnya tindakan penelitian, tindakan kelas D itu yang paling paling simpel yang dilakukan guru. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya tentunya untuk adanya perbaikan-perbaikan yang terjadi di kelas. Eh, Biar tidak bias, otomatis guru harus harus benar-benar seobjektif mungkin agar penelitiannya itu berimbas, memberi efek kebaikan, memberi efek perbaikan untuk kemudian hari bagi dirinya maupun bagi guru-guru yang lain. Kurang lebih seperti itu. Itu mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman yang lainnya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang punya pendapat yang berbeda ataupun sebagai tambahan dari apa yang sudah Anda sampaikan tadi. Eh, Oke, Pak Dadi Majma' Ukhra ya. Habis ini ada kelompok lain, ada nggak? masih kelompok 4 pembahasan kedua, Ustadz. Oh, kelompok bahan kedua. Studi kasus. Ya, 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 ya. Hmm. Oke, lanjut aja nanti biar dilanjut kelompok ya, kelompok berikutnya. Tayyib, ana uridu awalan an uakid marra ukhra an maqalah Oke. المقالة التي قدمتها أختنا من Mediana ya, Mildayani wa Ainun Fatina wa Anifan syarahat lana Mildayani an jam'il bayanat fil baksil ilmi ya, tentang apa pengumpulan data dalam kualitatif yaitu mulahadhah ya, mulahadhah gunaka anwa'ul mulahadhah katsira ya, mulahadhah katsira unaka mulahadhah mubasyirah wa unaka mulahadhah ghairu mubasyirah wa hunaka nadhariyah min Spritely ya, coba ini saya share mungkin tipe-tipe apa ya, tipe-tipe observasi menurut Spritely. Buku lama ini ada bukunya ini Spritely James Participant Observation New York ya, ya. Nah ini dia mengklasifikasi, mengelompokkan tipe-tipe observasi partisipatif ya, ya. Ini tingkat keterlibatan, degree of involvement, ada yang tinggi high, ada yang rendah low, ada yang tidak terlibat no involvement. Tadi non participation tadi ya, disampaikan oleh Mbak Mildayani, non participation ada partisipasi langsung lah.
partisipasi langsung itu tinggi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi itu partisipasi komplit, tipe partisipasi type of participation ya, ada komplit, ada aktif, ada moderat. Yang rendah itu low pasif. Yang tidak terlibat no involvement itu non participation. Komplit itu keterlibatannya itu paling tinggi. Komplit itu. Ya, jadi komplit itu pertibatan kalau dia jadi observer, pengamat, mengamati penelitian kualitatif, mengamati fenomena, mengamati peristiwa, itu termasuk paling tinggi itu ya. Komplit participant suatu tipe partisipan yang paling tinggi keterlibatan dari seorang peneliti, terutama etnografer ya. Nah, misalnya itu kan digunakan etnografer. Judulnya aja nanti partisan etnografer tadi. Nah, dalam konteks ini ada satu contoh ini dicontoh di dalam bukunya Spratly itu ada seorang namanya Nas ya, misalnya Nas itu tahu pernah melakukan penelitian etnografi terhadap supir bis. Jadi dia meneliti supir bis, perilaku supir bis dan sebagainya mungkin. Ya, tidak tahu yang diteliti apa supir bisnya, tapi diceritakan di dalam buku Spratly itu Nas itu meneliti dia peneliti etnografi ya, supir bis. Nah, setiap hari Nas ini naik bis itu ke Universitas Setelah. Jadi naik setiap hari ikut bis yang bis yang disupiri orang diteliti itu. Setiap hari. Nah, karena dia sebagai complete partisipan ya, dia mempelajari tata cara mengendarai bis. Jadi dia ikut membantu melaksanakan apa? Ikut nyopir bis ya. Belajar tata cara ke orang itu cara nyopir bis ya. Sambil melakukan pengamatan secara sistematik terhadap aktivitas sehari-hari. Jadi supir-supir bis itu diamati sehari-hari. Dia setiap hari naik bis, kemudian ikut membantu belajar tentang bagaimana mengendarai supir bis. Jadi setiap hari dia masuk, setiap hari dia ikut bis, diamati dari bis itu. Nah, itu komplit, lengkap, paling tinggi. Dalam konteks ini ada lagi seorang Becker namanya itu melakukan penelitian terhadap musisi jazz. Nah, dia menggunakan complete participant. Di dalam penelitiannya itu dia ikut terlibat di dalam grupnya itu. Jadi di grupnya ikut di sana dan kadang-kadang juga ikut main piano di sana dia di grup musik jazz itu. Jadi disebutkan di sini pernah dia menyatakan Becker itu saya mengumpulkan data penelitian dengan cara partisan observation dan percaya dengan para musisi dalam berbagai situasi yang dapat meningkatkan kinerja dan buat hidup mereka senang. Pada saat yang sama saya melakukan penelitian dan bermain piano. Jadi ikut di sini terlibat dalam main piano secara profesional selama beberapa tahun. Nah, jadi dia aktif, jadi komplit lah. Jadi tadi meliti supir bis tadi dia bahas hari dia naik bis terus, kemudian dia mati dan dia sekali-kali ya dia belajar mungkin juga ikut ke supir bis belajar tata caranya supir bis bagaimana itu ya. Tuh. Pernah tahun berapa ketika saya pulang ke Gresik itu belum punya mobil itu ya. Naik angkot ya dari Malang terminal kemudian ke Surabaya, dari Surabaya Bungurasi ke Yosowilangun. Nah, ketika Yosowilangun itu ada bis Damri. Nah, saya kalau naik Damri itu menyiapkan uang untuk anak-anak Amen ya. Saya siapkan dari Malang itu. Nah, satu saat itu ada anak Amen itu disertai seorang perempuan. Perempuan bersih, bajunya bagus, kuning, bersih, tidak pokoknya gak layak jadi seorang pengamen. Nah, saya waktu itu menduga anak ini peneliti anak ini. Jadi bagus bajunya bagus, levis-nya bagus, celananya bagus dan bersih. Saya menduga ini bukan pengamen, ini peneliti. Jadi dia menggunakan komplit partisipan. Dia ikut mengamen di situ, dia membantu, dia membawa
kresek kecil itu ya untuk apa, tas kecil apa, untuk menarik uang ke masing-masing orang itu ya. Jadi dia menggunakan itu, jadi dia meneliti, mengamati dan sekaligus ikut terlibat di dalamnya. Nah ini ya ada plus minusnya itu. Nanti tapi tanyaan Pak siapa tadi Mas, siapa Misbahul Umam tadi, guru tadi ya. Nah kemudian tingkat yang kedua itu aktif ya, aktif partisipan kan, ya aktif, aktif partisipan. Tingkat yang kedua itu ya, apa itu aktif partisipan ya. Nah, aktif partisipan itu hampir sama, mendekati dengan komplit. Jadi aktif partisipan itu dia berada di tengah-tengah masyarakat yang diteliti ya. Jadi berada di tengah masyarakat diteliti, mereka mengamati apa yang terjadi ya. Jadi ini dia terlibat di dalamnya, ikut kegiatan di dalamnya. Istilah lain dari aktif partisipan adalah full partisipan. Jadi suatu pengamatan dilakukan aktif partisipan apabila peneliti atau observer melakukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya untuk mendapatkan hasil, tapi untuk pelajari lebih dalam sistem perilaku budaya mereka ya. Seperti itu menggunakan istilah full partisipan. Partisipatif aktif memulai peneliti dengan cara observasi, akan tapi bagaimana yang ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi mereka itu mempelajari perilaku yang selama dan aktif di sana itu, aktif ikut aktif. Contohnya ini ada contoh seorang namanya Richard Nelson, itu melakukan penelitian terhadap orang Eskimo ya, Eskimo, dan dia mengatakan metode utama untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, tapi observasi untuk situasi tertentu. Ini bukanlah partisan observation sebagaimana yang sering digunakan oleh kebanyakan antropolog. Partisipasi aktif ini lebih banyak melibatkan peneliti dalam kehidupan masyarakat, terlibat di sana, dan partisipasi dalam kehidupan mereka sehari untuk meyakinkan bahwa peneliti itu selalu berada di tengah-tengah mereka. Jadi peneliti aktif di tengah-tengah mereka. Jadi observasi semacam ini pada dasar tidak dimaksudkan berada di tengah-tengah mereka itu tidak dimaksudkan agar peneliti melibatkan diri sebagai bagian dari aktivitas atau melakukan interaksi sebagai partisipan aktif. Jadi di sana, keberadaan di sana, dia bukan bagian dari masyarakat itu, tetapi dia aktif di sana, jadi terlibat. Seandainya Anda ke sekolah ya, meneliti kelas, Anda ikut bantu-bantu guru lah, ikut bantu memasangkan media, ikut bantu apa, mungkin suatu saat juga ikut mengajar, membantu sekali-kali lah, aktif ya, aktif namanya aktif ya, aktif. Hampir keaktifannya di bawah komplit ya. Terus moderat. Moderat itu peneliti sengaja menjaga jarak. Jadi dia punya jarak, tapi satu saat dia terlibat di sana secara aktif. Misalnya Anda mengamati kerja bakti, orang kerja bakti di suatu masyarakat, komunitas, Anda itu mengamati dari jauh, menjaga jarak, ya mengamati, tapi satu saat Anda ikut terlibat di sana. Ini moderat, jadi tidak selalu aktif, tidak seperti komplit dan aktif, tapi satu saat Anda ikut terlibat, satu saat tidak. Nah, tidak, Anda mengamat saja, saat juga akan ada terlibat kegiatan masyarakat. Nah, ini namanya moderat, ya. Moderat partisipan. Nah, di sini ceritakan Sander itu meneliti para pemain jackpot. Ya, jadi dia diceritakan oleh Bradley, namanya Sander, meneliti pemain jackpot. Ya. Nah, dia menggunakan partisipasi moderat. Nah, dia memasuki wilayah pantai barat, ya, tempat diselenggarakan pemain jackpot. Jadi masuk di sana di pemain jackpot. Posisi peneliti Sander dalam partisipasi moderat ini sebagai pemantau permainan. Jadi memantau permainan, dia melakukan pencatatan lapangan dan merekam terhadap kegiatan para pemain jackpot. Dan pada sewaktu-waktu, dia juga bermain jackpot. Meskipun kualitas pemainnya tidak dapat menyamai kualitas pemain jackpot yang diteliti. Jadi saya ikut nimbrung lah di sana ya. Itu namanya apa tadi itu moderat ya.
Jadi dia itu sekali-kali nimbrung lah istilahnya, nimbrung bahasa Jawanya itu moderat. Kemudian yang low itu apa itu eh, low ya, pasif partisipan. Dia itu ya pasif. Jadi ketika Anda masuk kelas ya diam aja di sana, hanya mencatat, mengamati, mencatat itu aja, tidak ikut apa-apa. Jadi eh, jadi dia tidak ikut terlibat di sana. Jadi kalau Anda masuk kelas, ya Anda diam aja di sana. Anda nonton aja. Ini sebagai penonton katanya itu. Di kelas hanya sebagai pengamat atau penonton terhadap apa yang terjadi di kelas. Dia hanya mencatat, merekam apa yang dilihat dan didengar. Peneliti tidak melakukan interaksi dan komunikasi di kelas yang diteliti, baik dengan guru maupun dengan siswa, apalagi menjadi guru atau siswa ya. Nah, itu passive participation. Masing-masing itu punya kelebihan. Kalau komplit itu nanti itu datanya bisa lengkap ya, karena dia akrab dengan supir bis tadi dan dia kita tanya mungkin akan dijawab dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi secara fisiologis kadang-kadang bias tadi. Bias apa? Dia menjadi bagian dari mereka, menjadi bagian dari masyarakat. Tidak boleh itu, tidak boleh. Peneliti harus netral. Peneliti tidak boleh menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti. Itu nanti bias ya. Penafsirnya bias, pemaknanya bias itu ya. Termasuk aktif ya. Jadi moderat yang sedang itu moderat itu ya. Ya kita pasif, tapi kadang-kadang juga nimbrung supaya memperoleh data kita nimbrung. Nah, kalau pasif itu kelebihannya itu objektifnya tinggi, tidak bias. Karena dia tidak terlibat, dia tidak ikut terlibat dalam kegiatan itu, dia hanya nonton, mengamati. Makanya oleh Spratly disebut sebagai penonton aja. Ya, jadi penonton ini disebutkan seorang peneliti khususnya peneliti etnologi apabila menggunakan teknik observasi dengan partisipasi pasif, maka dia hadir di tengah-tengah komunitas yang diteliti, tapi dia tidak berpartisipasi atau berinteraksi dengan mereka. Posisi peneliti dalam ini hanya sebagai penonton, atau dalam bahasa Spratly disebut sebagai spektator atau laterer. Nah, itu spektator atau laterer. Jadi itu kalau pasif. Lah, sekarang non partisipan. Jadi non partisipan itu pengamatnya tidak langsung melalui media. Nah, sekarang sudah banyak media, misalnya diceritakan dalam buku-buku itu Anda ingin mengamati suatu budaya masyarakat. Anda tidak usah masyarakat terpencil ya. Anda usah datang ke sana, tidak usah. Cukup rekaman-rekaman yang ada kamu amati, kamu analisis. Nah, demikian pula dalam pembelajaran bahasa Arab, ketika Anda mengamati menggunakan non-partisipan, cukup direkam aja. Lihat CCTV misalnya gitu, dengan catatan suaranya jelas. Atau Anda menyuruh siswa merekam guru di kelas. Atau direkam temannya guru itu dikirim ke Anda, lah itu non-partisipan. Ini saya lakukan ketika saya menjadi pembimbing PPL, guru mengajar ya, praktek mengajar. Karena jam saya dengan kuliah, dengan ngajar, dengan jam praktek mereka itu tempuk, saya minta dikirim videonya saja. Jadi mereka direkam oleh temannya atau dikirim ke saya amati, ya itu non partisipan. Tapi kalau tidak tempuk dengan jam jual ngajar, saya masuk kelas, saya amati, yaitu itu non partisipan. Nah, sekarang itu banyak media-media itu bisa diamati non partisipan, tapi memang non partisipan itu tidak sedetail sedalam partisipan karena tahu konteksnya, kelasnya dan sebagainya. Nah, jadi kadang seorang peneliti tahu dalam mengumpulkan data tidak terjun langsung ke lapangan atau tidak melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti, akan tapi dia cukup melihatnya melalui televisi atau bentuk rekam lainnya, VCD player ya. Ini diceritakan Bin ya, ada seorang namanya Bin di Kudus Bradley pernah melakukan penelitian terhadap teman-teman kultural, tema-tema kultural dalam drama opera sabun kontemporer yang ditayangkan melalui siaran televisi. Jadi dia melihat dari siaran televisi.
dengan menggunakan teknik pengamatan non partisipan. Jadi dia mengamati cerita-cerita pada drama itu ya, drama opera itu, nah itu opera sabun istilahnya, tidak tahu itu gimana itu ceritanya, tidak tahu. Lah dia lihat TV aja, dia amati di sana. Dia dapat mengidentifikasi jumlah tema-tema kulturalnya apa saja ya. Jadi tema-tema kultural dalam drama opera itu apa saja. Nah, dia tidak usah datang ke studi apa ke mana ke tempatnya itu, tetapi cukup datang melalui televisi. Lah, itu non partisipan ya. Itu non partisipan. Oke, sekarang menjawab pertanyaan apa tadi itu. Nah, sebelum itu ingin mengoreksi bahasanya ya. Kan ada mulahadh apa tadi itu? Ada mulahadh tafkiriyah ya. Itu yang tepat itu mulahadh inikasia, reflektif saya. Ada mulahadh wasfiyah, ada mulahadh inikasia. Inikasi itu reflektif. Kalau tafkiriyah itu berpikir ya. Jadi pengamatan reflektif itu namanya mulahadhah inikasia, inakasa yang nakisu inikas. Ya. Kemudian tadi analis data ya dari Ainun Fatina tentang Mile and Haberman ya. Mile and Haberman itu namanya analis data interaktif, model analis data interaktif. Jadi ada 4 langkahnya itu. 1, pengumpulan data. 2, buku yang lama reduksi data, tapi yang baru kondensasi data. Ketiga, penyajian data. Dan keempat, penyimpulan atau verifying ya atau kesimpulan conclusion. Nah, keempat itu tidak linier, tidak lurus, tetapi berinteraksi. Ya, itu nanti seharusnya ada bagannya itu, bagan interaktif itu ya. Coba sih saya carikan di sini ada enggak itu interaktif. Itu tadi ya. Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan ya? Ini Mile and Haberman ini. Jadi data collection. Nah, tidak data collection, terus kondensasi, terus display data, terus kondensasi, enggak. Jadi data collection itu pengumpulan data dulu. Setelah pengumpulan data, datanya kan banyak. Dan tidak semua data yang dikumpulkan itu dianalisis sesuai dengan penelitian. Tujuan penelitian. Maka dilakukanlah kondensasi data, abstraksi data. Bahasa yang lama dari apa itu Mile and Haberman itu reduksi data. Jadi dipilah dan dipilih mana data yang relevan, yang tidak relevan. Oh, tes data dipilih, dipilah, ketemu ini datanya, A, B, C, D, F, G, H, I, Y. Lah, setelah diketemukan datanya, selesai melaksanakan kondensasi itu, bahasa Arabnya takyiful bayanat, dicek lagi ke data collection. Jangan-jangan di data collection ada yang tertinggal ketika pada data kondensasi. Dicek lagi ke sini, ke atas. Oh, ternyata sudah tidak ada. Kalau masih ada, ditambahi lagi data kondensasi ini, dimasukkan lagi ke data kondensasi. Kalau sudah tidak ada, baru penyajian data. Sajikan datanya, setelah penyajian data itu tidak cukup. Penyajian data tidak cukup, langsung ke penyimpulan, tapi harus dicek lagi apakah penyajian data itu sudah mewakili data collection atau sudah mewakili data kondensasi. Jangan-jangan ada yang kurang, ada yang belum terdisplaykan, dipaparkan datanya di sini, ada yang kurang. Nah, dicek lagi, namanya interaktif kan. Oh, kalau sudah cukup, sudah sesuai, tidak ada yang tertinggal pada data display ini dari data kondensasi dan data collection, baru disimpulkan. Penyimpulan pun gitu. Conclusion, drawing, verifying itu harus dicek lagi ke data collection dan sebagainya. Dicek lagi ke data display. Ya, jadi namanya interaksi, cek dan recheck ya. Ya, cek dan recheck. Tadi itu namanya Mile and Haberman itu model interaktif dan ini yang paling gampang dibandingkan taksonomi tadi ya. Banyak memang data kualitatif pada taksonomi, ada tematik, macam-macam itu ya. Ya.
Tapi yang paling banyak digunakan itu mailnya Mail and Haberman ya. Di bukunya Pak Sanapia Faisal itu ada tentang taksonomi domain. Nah, taksonomi domain, analis domain. Jadi ini saya memperkuat tentang sebagai itu Ainun tentang penelitian Mail and Haberman ya. Mail and Haberman itu. Ya, yang buku yang baru 2014 itu data analysis judul bukunya itu. Saya punya dua, yang satu 94 ketika kuliah S3 dulu, data analysis, kemudian 2014 juga ada data analysis, analis data ya. Jadi di sana ada kondensasi data, ke sini ada semua. Maknanya hampir sama dengan reduksi data, cuma ada penekanan. Kalau reduksi data seolah-olah data itu tidak berguna, data tidak berguna, yang lain tidak berguna lah. Kalau kondensasi data yang lain kan bisa masih berguna, bisa dianalisis dengan cara-cara yang lain. Oke, saya kira itu. Kemudian perbedaan antara S1 dengan apa itu dengan S2 ya, sama-sama kualitatifnya. Dari segi apa itu biasanya dari segi situsnya, kalau skripsi itu kasusnya tunggal aja ya, kasusnya tunggal ya, kasus tunggal. Dari segi metodologinya kasus tunggal, kalau dari segi kalau S2 itu multi kasus, multi situs. Kalau misalnya penelitian model pembelajaran bahasa di Pondok Pesantren X itu studi kasus tunggal, itu cenderung S1 ya, dari studi S1. Kemudian dari sisi apa itu temuannya, S1 itu tidak dituntut menemukan teori, hanya praktis saja, hanya mendirikan pembelajaran bahasa di madrasah X itu begini, 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 sudah, titik. Tidak dituntut teori. Tetapi di S2, apalagi S3, dituntut menemukan teori. Dari penelitian studi kasus itu, teori apa yang dapat dikemukakan di sana, proposisi baru apa, makrifat jadi tidak apa yang dapat disampaikan di sana. Ya, itu dari segi uh, outputnya, learning outcome-nya ya. Kalau dari segi perspektif disiplin ilmunya, kalau S1 itu monodisiplin. Nah, monodisiplin, jadi model pembelajaran bahasa Arab ya itu. Nah, dilihat dari satu perspektif saja. Tetapi kalau S2 itu bisa apa itu lintas disiplin dan bisa multidisiplin. Bisa interdisipliner, bisa multidisiplin. Makanya di sini sebutkan di sini. Di sini kan muta'addid takhasus saja juga ingin menyampaikan konsep itu, belum ada waktu ini ya. Jadi saya insya Allah nanti saya sampaikan apa itu multidisiplin ilmu itu ya, di penelitian disiplin. Jadi tidak dilihat satu perspektif saja. Jadi misalnya model pembelajaran bahasa Arab di pondok ini dalam perspektif, dalam perspektif apa, dalam perspektif konstruktivis, dalam perspektif apa itu bisa. Misalnya itu S2 ya, S2 itu perspektifnya itu lebih luas. Kemudian analis munakosyah, discussion hasil penelitian paparan data itu kalau di kasus ya mono aja, di prospek dari satu disiplin ilmu. Kalau metode ya metode saja, tapi kalau tesis terutama disertasi di prospek dari berbagai teori psikologi, teori sosiologi, teori apalagi macam-macam lah, teori psikologi, sosiologi, teori pedagogi ya, prospeknya penelitian di paparan data di tesis seperti paling nggak tesis dua perspektif, tapi perspektif kalau disertasi sampai berbagai perspektif ya. Disertasi saya itu tentang pragmatik dalam Al-Quran, linguistik murni, bukan pendidikan. Waktu diperbolehkan. Nah, itu hasilnya saya lihat dari perspektif edukasi, perspektif apa itu linguistik, perspektif apa lagi sosiologis ya, perspektif ya linguistik itu dari teori apa itu language is power, apa kekuasaan bahasa ya, power. Jadi apa namanya itu ada buku bahasa dan kekuasaan.
Language and power. Kita lihat dari situ Dibaca perspektif. sambil dibaca, Kakak. Jadi disertasi saya itu linguistik tentang pragmatik dalam Al-Quran ya. Itu karena dulu yang memilihkan pembimbing saya memilih itu karena dianggap ini wah ini baru mungkin gitu ya bagi beliau ya karena beliau dosen bahasa Inggris dan ya bahasa Inggris ya. Nah, itu saya lihat, saya ketemukan bahwa begini-beginilah, itu hasil temuan paparan data itu saya lihat dari perspektif linguistik, saya lihat dari perspektif psikologi, saya lihat dari perspektif edukasi, edukasi psikologi, saya lihat dari perspektif multi interaksi, pola interaksi, saya lihat dari perspektif language and power, bahasa dan kekuasaan. Itu ada namanya language buku, ada namanya buku language and power ya, bahasa dan lihat dari perspektif itu bedanya dengan S1 ya. Bedanya dengan S2 semakin tinggi apa itu levelnya, perspektifnya semakin banyak ya, itu tidak hanya satu. Nah, makanya kita di sini menggunakan manhajul bakhsil li muta'addid takhassusat, multidisiplin. Tapi kalau di S3 al-albil takhassusat, lintas disiplin. Nah, itu lintas disiplin itu harus melibatkan orang luar ya, orang luar penelitiannya itu disiplin dari luar. Ya, saya kira itu dari apa itu perbedaan alfarku baina S1, S2 atau S3. Kemudian dari Mas Bakil Umam tadi guru meneliti, dia meneliti dirinya sendiri atau meneliti guru lain, Mas Bakil Umam? Meneliti siswanya, Ustaz. Ya, Meneliti siswanya. siswa yang diajar. Ya. Ya itu kemungkinan bias itu jeruk makan jeruk ya. Ya. Lain dengan PTK. PTK memang guru sebagai peneliti. Kalau kualitatif jangan meneliti wilayahnya sendiri ya. Jangan meneliti wilayahnya sendiri. Kecuali itu naratif. Naratif itu menceritakan pengalaman diri sendiri ya. Namanya naratif inquiry ya. Boleh naratif inquiry, tapi naratif inquiry pun harus tidak semua layak untuk naratif inquiry ya. Ya. Naratif inquiry itu bisa orang lain meliti orang lain, bisa dirinya apa dinaratifkan sendiri, tapi ada unsur ilmiah. Tapi kalau itu mengamati ya, pengamatan, penelitian lapangan ya, lapangan terus mengamati siswanya sendiri dan diajar dia sendiri itu dimungkinkan itu bias. Kecuali kalau mengamati perilaku murid ya, boleh mulai murid sendiri. Tapi yang tidak kait dengan pengajaran ya, dia ajar ya, tidak kaitan dengan pengajaran dia itu masih bisa itu. Ya, tapi kalau sudah terkait dengan dia kepentingan dia sebagai seorang guru di situ ada kaitannya dengan guru di situ ya, itu jeruk makan jeruk itu nanti bias itu ya. Ya misalnya guru mengamati perilaku siswanya di kelas boleh, tapi perilakunya itu tidak ada hubungannya dengan dia sebagai seorang kaitannya dengan materi pelajaran, kaitannya dengan cara dia mengajar, tidak yang mengajar tidak itu. Ya itu ya, memang harus hati-hati kualitatif itu jangan saya meliti dirinya sendiri. Kalau PTK memang gurunya itu peneliti ya. Kalau kualitatif itu memotret orang lain ya, memotret orang lain ya, cenderung ke situ ya. Karena dikhawatirkan nanti bias, bias itu ya subjektif ya. Karena memang penelitian yang kualitatif itu subjektif, subjektif yang objektif, subjektif yang objektif. Ya. Apalagi kalau menurut diri sendiri ya subjektif yang subjektif nanti jadinya itu. Saya kira itu dari saya. Eh, ada lagi, siapa? Ada presentasi lagi ya? Monggo, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Ini Ustaz, tadi dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik pengumpulan data di penelitian kualitatif. Ini bersifat pilihankah, Ustaz, atau memang harus ditempuh semuanya, atau semacam manakah yang lebih baik dalam dalam beberapa bagian tersebut untuk kita pakai di setiap penelitian kualitatif itu, atau ada ketentuan-ketentuan tersendiri gitu? mana? Yang mana? Yang tentang apa? Teknik pengumpulan data tadi di dalam penelitian kualitatif ada observasi, ada Iya, wawancara kualitatif gitu. itu
kunci utama dilihat kalau itu analisis itu studi pustaka itu memang fokusnya pada apa? Yang paling utama adalah studi dokumen kan, dirasa maktabiyah kan, ya wasaik ya. Wasaik itu bisa rosmiyah, bisa saksia ya termasuk buku-buku yang dianalisis itu ya, itu teks-teks yang dianalisis termasuk ada dokumen ya. Tapi kalau penelitian lapangan itu yang paling utama adalah observasi, pengamatan dan wawancara mendalam namanya muqabalah muammakoh, wawancara mendalam. Dan kalau ada dokumen ya tiga-tiganya. Ya, misalnya kalau dibutuhkan dokumen ya tiga-tiganya ya. Jadi tiga-tiga itu untuk kualitatif. Tergantung jenis penelitiannya, itu penelitian studi pustaka itu yang paling menonjol ya, ya dokumen, analis dokumen. Bahwa nanti itu wawancara dengan penulis itu bagus ya. Tapi yang utama, yang diprioritas adalah analis dokumen. Ya, setelah analis dokumen itu wawancara itu bagus. Sebagaimana teman saya dulu, mahasiswa saya di UIN S3 itu, dia menganalisa studi tokoh ya, tetapi dari buku. Jadi pemikiran Ahmad Tursyid Aima tentang kurikulum bahasa Arab. Nah, dia itu menelaah pada buku-bukunya Ahmad Tursyid Aima karena dia di Mesir ya. Waktu itu orang di Mesir lah. Waktu seminar proposal itu, nah, itu utama dia harus menganalisis buku itu karena sumber datanya adalah buku, sumber data utama adalah buku, maka itu yang diutamakan pengumpulan datanya adalah analis dokumen. Tapi saat itu saya menganjurkan dia kalau bisa ke Mesir menemui Ahmad Husnu Aima dan dia memang rencana itu namanya Farid Permana sekarang dosen IAIN Palangkaraya ya dari Amuntai Amintan Selatan. Ya Ustaz, saya nanti akan ke sana, Bang. Sengaja saya akan ke sana, ke Mesir, menurut beliau. Ketika setelah seminar proposal, mewawancarai sebagai penguat alas dokumennya itu. Ternyata Ahmad Rizky Aiman sudah meninggal, jadi nggak jadi ke sana. Akhirnya pengumpulan data utama, teknik pengumpulan data yang paling utama adalah analis dokumen, dokumen ya. Tuh. Terus kalau Anda ingin meneliti di tokoh lain, bisa pengamat, bisa mengumpulkan wawancara dan bisa menganalisis buku-bukunya, karya-karyanya, dokumen. Nah, penelitian lapangan ya, melihat peristiwa-peristiwa di kelas atau di masyarakat, penelitian lapangan namanya dirosah maidaniyah itu ya, itu pengamatan ya. Nomor satu pengamatan, nomor dua wawancara mendalam, dan kalau memang dibutuhkan dokumen di sana, dianalisis dokumen. Ya. Agar tidak tepat kalau kualitatif menggunakan angket. Nah, itu salah itu. Kalau angket itu sebagai kuantitatif boleh. Ada itu seorang guru besar ya, guru besar. Saya disuruh mereview jurnalnya, gitu lah. Q4 atau Q3 loh. Tapi salah metodologinya itu. Penelitian kualitatif, instrumennya pakai angket, pengumpulan datanya itu. Tidak tahu itu. Itu ya bisa jadi guru besar kok. Ya, itu. Ya. Saya sering tuh mereview guru-guru besar karya-karyanya itu loh. Gini kok sudah dimuat di jurnal itu. Padahal itu metodologinya salah itu ya. Jurnal itu kan pesan apa nasib-nasib aja. Kadang jelek bisa dimuat, kadang bagus gak dimuat-muat ya itu. Ya selera aja itu. Saya kira itu ya Bu Dewi atau Mbak Dewi. Jadi kualitatif itu ada tiga, itu pengamatan, observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen. Mana dari ketiga itu tergantung datanya itu sumber datanya. Kalau sumber datanya itu tag, tag ya analisis dokumen. Kalau penelitian lapangan ya pengamatan dan wawancara. Saya kira itu ya. Soal Ustaz. Ya, ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 8:30 ya. Iya. Jadi yang apa yang antum jelaskan saya itu seakan-akan di Rosa Revia ini dia hampir sama dengan di Rosa Hala studi kasus karena dengan ada wawancara, observasi dan sebagainya. Itu kalau dilihat sebenarnya ada bedanya nggak Ustaz? Dan Apa? bedanya apa gitu soal
Studi kasus itu bagian dari, sudah saya sampaikan awal-awal dulu, dirasa hal itu juz'un min anwa'i, nau'un min anwa'il baksil kaifi. Jadi studi kasus itu bagian dari penelitian salah satu jenis kualitatif. Dulu awal-awal pertemuan kan saya sudah menyampaikan ke desain kuantitatif apa saja, korelasi, eksperimen, ex facto ya. Saya sampaikan itu survei, studi perkembangan, terus studi penelitian R&D itu. Lah kualitatif dulu saya sampaikan bahwa jenis-jenis penelitian kualitatif itu desainnya itu ada yang studi kasus, studi pustaka, studi naratif, inquiry itu, studi etnografi kan itu kan ada, terus kemudian sejarah mungkin masuk sana ya, terus studi perkembangan itu, penelitian perkembangan bisa kualitatif dan kuantitatif tergantung datanya dan tujuannya. Jadi dikasih itu bagian dari kualitatif ya, yang pendekatannya kualitatif, paradigma kualitatif, jenis desainnya, jenis kualitatif masuk di kasus. Kalau itu mesti kualitatif ya, namanya kasus. Nanti menggunakan pengamatan, wawancara, mungkin juga analis dokumen juga itu. Kalau di sekolah dia lihat dokumennya, kurikulumnya, misalnya gitu kan, tergantung rumusan masalahnya ya. Ya itu ya di kasus itu. Ada studi kasus, ada multi kasus, multi situs. Multi kasus itu antar satu tempat dengan yang lain itu beda-beda karakteristiknya. Misalnya meneliti model pembelajaran bahasa di pondok modern, satu sekolah pondok salafi, gitu kan. Nah itu kan dua kasus karena beda, latarnya beda kan. Dan multi situs, tempatnya beda tapi kasusnya sama. Ya. Ya, misalnya model pembelajaran tata bahasa Arab di pondok pesantren Salafi, yang Salafi saya skala Salafi A, Salafi B, Salafi C, ya itu situsnya tiga tapi kasusnya sama, yaitu pembelajaran apa yang sama-sama Salafinya kan ya. Saya kira itu ya Mas Rehat ya. Ini mungkin Mas Rehat Eh, minggu depan lah Jumat ya. Ya ini sudah hampir Ya, ya ya. Mungkin tanya Ustaz, tanya Ya lagi Ustaz. silakan. Terkait tadi ketika peneliti juga sekaligus seorang guru akan mengakibatkan data yang dihasilkan adalah data bias. Eh, Mungkin ada solusi Ustaz. Mungkin barangkali ketika kita mengambil data, apakah bisa seorang guru lain untuk mengajar di kelas kita? Jadi kita meskipun sebagai guru, tapi eh, orang lain yang mengajar, kita hanya mengambil datanya saja. Apakah boleh Ustaz? Oh itu orang lain mengajar di kelas Anda, ya terus Anda meliti dia ngajar kan? Ya, Ya, itu ya idealnya alamiahnya itu dia mengajar di kelasnya sendiri. Itu ya boleh saja, itu kan boleh saja itu, tapi kayaknya tidak alamiah itu tidak, kurang alamiah ya. Jadi latarnya itu kurang alamiah, kurang natural ya. Kalau bisa ya kalau dia ngajar di kelas sana ya kelas sana itu. Sebab nanti kalau ngajar di kelas Anda itu mungkin ada perubahan perilaku, ada perubahan sikap yang tidak, yang kurang-kurang netral, kurang natural, kurang alamiah. Ya boleh-boleh saja itu. Ya karena yang diteliti guru itu, tapi sebaiknya guru itu ngajar di kelasnya sendiri. Ya, ngajar di kelasnya sendiri. Jadi misalnya Anda ingin meneliti pola interaksi guru siswa dalam belajar bahasa Arab, ya di kelasnya guru itu, jangan sama neliti kelasku ya tak teliti ya, itu kurang anu lah, itu kurang apa, nanti ada perubahan perilaku ya, ya boleh itu, tapi kealamiannya kurang, naturalistiknya kurang kan. Penelitian kualitatif itu naturalistik, paradigma naturalistik. Kalau kuantitatif paradigma saintifik, karena semua serba statistik kan. Nah, statistik yang ya itu yang apa, yang gimana pemaknaannya satu sesuai dengan hasil analis statistik itu ya. Oke. kalau kalau penelitiannya evaluasi diagnostik kan mungkin juga apakah tetap bias juga hasilnya Ustaz? Ya kalau diteliti orang lain tidak ada masalah, guru lain ya. Ya.
Guru lain bisa nggak ada masalah, orang lain jangan dirinya sendiri diteliti. Kecuali PTK. Kalau PTK memang itu pun PTK untuk mengurangi bias, menghilangkan bias, ada kolaborasi kan dengan guru lain kan. Ya. Jadi harus bersama dengan guru lain sebagai peneliti kolaboratif ya. Jadi kolaborator, guru mengamati di kelas, gitu kan. Anda ngajar, mempraktekkan tindakan, menerapkan tindakan, guru lain mengamati Anda, mengamati siswa, mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kelebihannya, ya, supaya tidak bias. Itu pun harus ada guru lain PTK itu ya. Tidak boleh PTK guru sendirian praktek menerapkan tindakan sendirian, diteliti sendiri, guru-guru sendiri, tidak ada guru lain di kelas itu sebagai teman kolaboratif. Ya. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira sudah jam 20.34 ya. Sudah ngantuk ya, ya Bapak Ibu. Ya, kapan tidak ada nih ya pertemuan luring kapan itu di kampus? Ada Tanggal Tanggal program 1 tanggal sampai 1. tanggal 5. 1 1 sampai November 5. 1 sampai 5. karena saya tanggal 3 itu ke Sukabumi ya, tanggal 3 November ya. Mudah-mudahan awal-awal karena saya 3 Bumi, kemudian pulang balik lagi tanggal 9 atau 8-nya ke UNJ Jakarta ya. Ada tugas saya itu ya. Tanggal 4 ya tanggal 3 saya ke Sukabumi. Pulangnya tanggal 6 ya, 4 hari di sana. Ya, makanya saya tanya siapa dari Sukabumi itu, kalau dari Malang turun Halim apa turun Suhat Cengkareng yang paling dekat dengan Sukabumi itu ya. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan saya nanti tidak tanggal itu, karena tanggal 3 saya ke Sukabumi dan itu sudah saya jadwal mulai tanggal kemarin di Tangerang, Tangsal kemarin itu di Hotel Mercury itu ya. Jadi kamu jadwal untuk akreditasi AL itu ke Sukabumi tanggal itu ya. Jadi nggak bisa diubah lagi ya. Saya kira itu ya naktatim liqa'ana fi hadhil samina fikratil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa fil isfil qadim insyaallah biidznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.